Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya baik. Nah, sebelum ibu memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Tangan diangkat, hatinya dihusyukkan, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini ada yang nggak berangkat. Alhamdulillah ya, berangkat semua. Nah, hari ini pelajarannya yaitu indahnya beriman kepada qada dan qadar Allah. Kalian tahu nggak sih penjelasannya tentang qada dan qadar? Belum tahu ya? Ibu kasih tahu ya. Jadi, qada adalah segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang belum terjadi. Sedangkan qadar adalah segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala tetapi yang sudah terjadi. Nah, qada dan qadar ini wajib hukumnya untuk kita imani, harus kita yakini. Qada dan qadar biasa disebut dengan takdir Allah dan merupakan rahasia Allah. Tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya. Jadi kita tidak akan tahu bagaimana nasib kita yang akan datang kecuali sudah terjadi. Karena semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, qada dan qadar itu memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya apa aja sih? Perbedaannya apa sih qada dan qadar itu? Ibu jelasin ya. Jadi, kalau qada itu adalah segala ketetapan Allah terhadap makhluknya yang masih dalam tulisan atau suratan takdir karena belum terjadi. Qada ini bersifat rahasia. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Sedangkan qadar adalah segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang pasti sudah terjadi sehingga manusia dapat mengetahuinya. Nah, kita sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk mengimani qada dan qadar. Karena semua itu sebagai umat Islam kita wajib hukumnya untuk mengimani. Karena segala sesuatu yang akan terjadi itu atas kehendak Allah dan kita juga akan kembali kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan umat Islam itu kan harus wajib ya meyakini tentang qada dan qadar Allah. Nah, Allah itu sudah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu menurut qadar atau yang telah ditentukan. Jadi Allah itu menciptakan manusia dengan qadarnya. Contoh qada dan qadar yaitu kalau qada belum meninggal, belum dikubur dan juga belum mengalami alam akhirat. Sedangkan qadar yaitu jenis kelamin diberikan hidup dan hidup di dunia. Nah, dengan kita berikhtiar, berusaha dan bertawakal kepada Allah, nanti Allah akan melihat manusia ini tuh sungguh-sungguh enggak sih atau hanya main-main saja berdoa kepadaku. Nah, jika dilihat dari usaha manusia, terdapat dua takdir, yaitu yang pertama takdir mu'alaq dan yang kedua takdir mubram. Kalau takdir mu'alaq itu adalah takdir yang dapat diubah oleh manusia. Contohnya, ketika kita sedang sakit, terus kita berobat, akhirnya sembuh. Kemudian, orang yang miskin karena dia bekerja keras, akhirnya menjadi kaya. Kemudian ada seorang anak yang nilainya di bawah rata-rata, terus dia belajar dengan tekun, akhirnya nilainya sudah bagus.
Nah, kalau takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia. Apa sih contohnya yang tidak dapat diubah oleh manusia? Jenis kelamin manusia, jodoh manusia, kematian manusia. Nah, dengan kita meyakini dan beriman kepada qada dan qadar Allah, terdapat manfaatnya. Yang pertama, mendorong manusia untuk bersemangat dalam berusaha. Kemudian yang kedua, mendorong manusia untuk ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga mendorong manusia untuk senantiasa bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai sudah materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Ibu cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kalau begitu, selamat beristirahat dan belajar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.